Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semakin semangat ya belajarnya. Masih bersama saya, Yoyon Sugiono dari Panduan.vip. Pada bab 7 ini kita akan belajar untuk membuat game pingpong. Buatlah sebuah project baru, kemudian teman-teman hapus sprite dengan karakter kucing. Lalu berikutnya buatlah sebuah sprite dengan objek bola. Kita cari gambar bola yang manapun bentuknya ya. Misalnya di sini saya pakai basketball, bola basket. Dalam permainan pingpong, selain bola kita membutuhkan sebuah objek balok. Teman-teman bisa klik sprite, kita akan coba menggambar balok sendiri ya. Kemudian pilih lukis. Di sini pada saat kita ada di bagian custom, kita memiliki beberapa tools untuk membuat gambar. Teman-teman nanti bisa dipelajari masing-masing dari tools ini untuk apa saja. Di sini ada gambar kuas, ini penghapus, kemudian ini isi, maksudnya untuk mengisi warna ya. Kemudian ada teks untuk membuat tulisan. Di sini ada garis untuk membuat garis, ada lingkaran, kemudian ada persegi panjang. Pada video kali ini kita hanya akan menggunakan tools persegi panjang. Teman-teman bisa buat sebuah balok seperti ini. Kemudian untuk warna, teman-teman boleh ganti sesuai dengan warna kesukaan teman-teman semua. Ini kita gambar baloknya jangan terlalu panjang ya, jangan sampai menutupi kanvas nantinya. Jadi cukup kecil saja. Kemudian kita kembali ke kode. Untuk mempermudah kita dalam membuat program, sebaiknya objek yang kita miliki atau sprite yang kita miliki itu mengandung arti nama sprite-nya. Jadi jangan sprite 1, sprite 2 ya. Seperti ini contohnya. Bola basket, sprite-nya basketball. Nah, ini kita membuat balok, kita bisa ganti sprite-nya jadi balok. Agar permainan bola pingpong kita lebih bagus, teman-teman bisa mencari gambar sebagai background ke panggung, kemudian cari atau pilih latar. Teman-teman silakan pilih blue sky. Nanti saya jelaskan kenapa pilih blue sky. Kalau sudah paham, tentu saja nanti teman-teman boleh memodifikasi sesuai dengan selera teman-teman semua ya. Kita klik blue sky. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita buat. Di sini kita memiliki sebuah balok. Balok ini berfungsi untuk menghalau bola. Bola yang ada akan turun dari atas ke bawah. Kita harus mencegah agar bola tidak jatuh ke tanah. Kalau bola sampai jatuh atau menyentuh tanah atau warna coklat ini, maka permainan akan selesai. Nah, tugas kita menghalau bola agar jangan sampai bola ini menyentuh warna coklat. Oke, paham ya? Untuk bisa menghalau bola, maka kita harus mengontrol gerakan balok ke kiri maupun ke kanan. Oke, sekarang pastikan balok dalam keadaan aktif. Kemudian teman-teman buat program untuk mengontrol balok tersebut. Silakan klik kode kejadian, kemudian ambil ketika bendera hijau diklik. Kita akan mengontrol balok ke kiri dan ke kanan
itu selama program sedang berjalan. Berarti kita membutuhkan sebuah kontrol selamanya. Di sini kita membutuhkan proses pendeteksian. Apakah ada tombol keyboard yang ditekan atau tidak? Oleh karenanya, kita membutuhkan sebuah blok kontrol jika maka. Blok kontrol jika maka membutuhkan sebuah parameter. Kita bisa menggunakan sensor untuk mendeteksi apakah ada tombol yang ditekan atau tidak. Nah, ini ada tombol yang ditekan. Ini panah kanan. Kalau teman-teman di sana tulisannya spasi, nggak apa-apa, kita tarik ke sini, kemudian kita nanti ganti jadi panah kanan. Kalau ada tombol panah kanan yang ditekan, kita mau ngapain nih? Kita akan gerakan balok ke kanan tentunya. Berarti kita akan ubah posisi balok di sumbu X sebesar berapa? Kita ke gerakan, kemudian ubah X sebesar 10 misalnya ya. Ingat, angka ini teman-teman boleh ubah sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Namun di sini saya gunakan nilai defaultnya yaitu 10. Selain tombol panah kanan, kita juga akan menggunakan tombol panah kiri untuk mengontrol balok. Maka ini bisa kita duplikasi saja, klik kanan, gandakan. Kemudian letakkan di bagian bawahnya. Kita ganti panah kanan menjadi panah kiri. Dan kita ubah X sebesar 10 menjadi minus 10. Sampai di sini kita akan coba gerakan dari balok, apakah benar sudah bisa dikontrol atau belum. Kita tekan bendera hijau, kemudian kita gerakan balok ke kanan maupun ke kiri. Oke, sekarang kita sudah bisa mengontrol balok. Oke, kita matikan dulu programnya. Kemudian kita akan membuat kode program untuk bola. Pada saat permainan dimulai, bola posisinya ada di atas. Kemudian dia akan meluncur ke bawah menuju balok. Ketika bola ini menyentuh balok, dia akan dipantulkan secara acak sudutnya. Sampai di atas akan dipantulkan kembali. Tugas kita adalah menghalau bola jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau bola ini jatuh ke tanah, tadi gimana? Program berhenti. Oke, sekarang pastikan sprite bola dalam keadaan aktif. Kemudian kita ambil kode kejadian ketika bendera hijau diklik. Untuk mengatur agar bola ada di atas, kita atur sumbu Y-nya. Kita ke gerakan, kemudian atur Y ke 180. Untuk pertama kali kita arahkan bola menuju baloknya. Kita ambil mengarah ke petunjuk tikus, kita ganti menjadi balok. Karena kita akan menggerakkan bola ini selama program sedang berjalan, berarti kita membutuhkan blok kontrol selamanya. Kita gerakan bola ke gerakan, kemudian gerak 10 langkah. Angka 10 ini kita ganti 5 supaya tidak terlalu cepat gerakan bolanya. Ingat ya, semakin besar angkanya maka semakin cepat gerakan bola dan akan semakin sulit untuk dihalau tentunya. Pada saat bola bergerak, kita harus mendeteksi apakah bola ini menyentuh warna coklat atau tidak. Berarti kita butuh blok kode kontrol. Ambil kode program jika maka dan jika tidak ini.
Ini agak sedikit berbeda dengan program-program yang sebelumnya yang pernah teman-teman buat ya. Nanti saya jelaskan kenapa kita pakai jika maka dan jika tidak. Jika bola menyentuh warna coklat, maka berhenti. Berarti kita akan menggunakan sebuah sensor menyentuh warna. Jika bola menyentuh warna coklat, ini kita ambil warna coklat ke sini. Kalau menyentuh warna coklat, bagaimana? Program berhenti. Untuk menghentikan program, kita ke kontrol, kemudian berhenti semua. Jadi semua kode program yang kita buat dihentikan. Kalau ternyata bola tidak menyentuh warna coklat, gimana? Berarti kita isi. Jika tidak menyentuh warna coklat, mau diapakan? Kalau tidak menyentuh warna coklat, bisa jadi ketika bola mantul ini dia menyentuh pinggir. Berarti kita memerlukan sebuah blok kontrol jika maka dan jika tidak lagi di sini. Kita masukkan ke dalam. Jika dia menyentuh pinggir, ini berarti kita isi dengan sensor. Jika menyentuh penunjuk tikus, kita ganti menjadi pinggir. Kalau di pinggir, gimana? Kita pantulkan tentunya. Berarti kita ke gerakan, kemudian jika di pinggir, pantulkan. Kondisi bola ini kalau nggak menyentuh warna coklat, dia menyentuh pinggir atau dia menyentuh balok. Berarti jika dia tidak menyentuh pinggir, kemungkinan akan menyentuh balok di sini. Nah, di sini kita akan gunakan blok kontrol lagi jika maka. Kemudian di sini kita juga membutuhkan sebuah sensor menyentuh penunjuk tikus, kita ganti jadi balok. Jadi kalau tidak menyentuh warna coklat, kemungkinan dia akan menyentuh pinggir kanvas. Kalau tidak juga, bisa jadi dia akan menyentuh balok. Kalau dia menyentuh balok, apa yang akan kita lakukan? Kita akan pantulkan, kita arahkan ke sudut tertentu secara acak. Berarti kita ke gerakan, kemudian mengarah ke berapa? Karena kita akan menggunakan sudut secara acak, kita gunakan operator. Kemudian pilih acak dari 1 hingga 10. Ini kita jadikan sebagai parameter. Kita acak dari -30 sampai dengan 30. Kita akan coba programnya apakah sudah berjalan sesuai keinginan atau belum. Kita klik bendera hijau. Nah, ini bola memantul. Kita halau. Kalau misalnya kita gagal, nah permainan berhenti. Agar game yang kita buat lebih seru, kita akan coba tingkatkan level kesulitan. Setiap kita berhasil menghalau gerakan bola secara perlahan-lahan, gerakan bola kita percepat. Gimana caranya? Di sini, untuk mempercepat gerakan bola nantinya, kita membutuhkan sebuah variabel. Jadi teman-teman bisa ke bagian variabel, kemudian buat sebuah variabel. Kita beri nama variabelnya misalnya nilai. Kemudian klik OK. Karena bola akan kita percepat gerakannya setiap terjadi
tumbukan antara bola dengan balok, maka kita perlu menambahkan nilai pada saat tumbukan terjadi di sini. Kita ke variabel, kemudian ubah nilai sebesar berapa, masukkan ke dalam perintah jika maka yang menyentuh balok. Kita ubah nilainya setiap berhasil menghalau, nilainya kita tambah 1 ya. Kita coba jalankan programnya. Kita akan cek apakah benar nilainya akan selalu bertambah setiap kita berhasil menghalau bola atau tidak. Oke, kita dapat nilai 1, kemudian nilai 2, nilai 3. Nah, berarti program sampai di sini berhasil untuk mencatat nilainya. Oke, kita hentikan. Kita akan memanfaatkan nilai pada variabel nilai ini untuk mempercepat gerakan bola. Gimana caranya? Kita akan menggunakan operator. Di dalam blok operator ini ada proses perhitungan sederhana, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, pembagian. Kita akan menggunakan operator penjumlahan pada bagian gerak 5 langkah. Untuk parameter pertama, kita isi tadi angkanya 5. Kemudian kita akan ambil angka yang tersimpan dalam variabel nilai. Kita ke variabel, kemudian ambil nilai, masukkan ke sini. Kita coba jalankan programnya. Ini langsung cepat. Kalau terlalu cepat, kita coba berhenti dulu. Nilai ini pada saat kita jalankan akan selalu bertambah. Langsung 13, 14, kita jalankan lagi, langsung 14, 15, dan seterusnya. Seharusnya ketika program baru dijalankan, dia nilainya 0. Jadi kita atur terlebih dahulu. Ketika program baru berjalan, kita beri nilai variabel 0. Kita ke variabel, atur nilai jadi 0 di atas blok selamanya. Kemudian kita cek lagi. Jadi ketika program baru berjalan, dia lambat dulu gerakannya. Semakin lama semakin cepat gerakannya. Agar penambahan percepatan ini tidak terlalu besar, kita ke operator, kemudian kita gunakan operator pembagian. Nilai di sini kita ganti dulu, kemudian baru ambil variabel, kita ambil nilai, kita masukkan sebagai parameter pertama pada operator pembagian. Nah, sebagai contoh, saya akan bagi 2. Penambahan percepatan itu nilainya setengah. Oke, kita coba jalankan program. Ini nilai harusnya mulai dari 0. Seperti ini. Ini bola gerakannya semakin cepat, tapi tidak terlalu drastis. Oke, paham ya teman-teman semua? Kalian tak cuma gitu doang, gue juga bisa. Silakan teman-teman modifikasi game ini agar lebih menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.